Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam ibadah di minggu kedua Firman. Kita percaya kita tetap bersemangat dalam memuji kebaikan Tuhan. Sekalipun keadaan yang kurang nyaman, kita tetap memuji Tuhan dan tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji Tuhan. Haleluya, karena hanya Dia yang layak terima pujian dan pengagungan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami bermazmur, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, ini pengagungan kami.
bangkit berdiri. Kita berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jemaat Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Maka marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk dan mengambil waktu untuk berdoa masing-masing pribadi, mohon ampun di hadapan Tuhan. Baiklah, kita lanjutkan dengan doa bersama. Bersama-sama, Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan yang merenungkannya firman itu siang dan malam. Haleluya. Berbahagialah setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rasa
berdiri kita akan mengaku pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk bangsa-bangsa yang sekarang sedang bergumul karena wabah virus corona. Kami berdoa untuk Amerika, untuk Rusia, untuk Prancis, Italia. Juga kami berdoa untuk Singapura, berdoa untuk Indonesia, dan semua negara-negara yang terinfeksi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan pulihkan. Pulihkanlah bangsa-bangsa ini Tuhan. Pulihkanlah umat manusia Tuhan, sehingga semua roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan supaya kuasa-Mu semakin dinyatakan dan semakin dikenal di bumi. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga ada kerjasama antara bangsa untuk kemanusiaan, untuk pemulihan umat manusia. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa supaya Tuhan memberkati para misionaris pada saat ini dalam penginjilan yang mereka lakukan. Tuhan, lindungilah mereka, dan Tuhan cukupkan keperluan mereka Tuhan. Berkatilah sehingga ucapan-ucapan mereka yang memimpin orang kepada kebenaran, Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua pemimpin gereja, sehingga dengan roh yang takut akan Tuhan dapat mengajar umat, dan dengan pimpinan firman-Mu, dengan berhati-hati dapat memberitakan firman. Kami berdoa supaya Tuhan menghalau keluar dari kawanan semua pengajar-pengajar sesat, semua pemimpin-pemimpin yang palsu, gembala-gembala upahan. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya membuat motivasi mereka kembali berbalik kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh dengan kerelaan dan kerendahan hati melakukan penggembalaan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, sehingga gereja-gereja-Mu dapat bersekutu bersama-sama, saling membantu untuk menolong semua yang lemah di sekitar mereka, dan menunjukkan kesaksian Kristus dalam kehidupan bersama. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati Gereja Anglikan Indonesia
dalam penginjilan dan misi kami Tuhan, bahkan secara sosial dan juga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan kiranya menyertai. Engkau memberkati semua pastor dan semua kami dapat melakukan penggembalaan dengan baik. Tuhan kiranya memberkati para pemimpin kami, bishop kami Tuhan, Dean of Indonesia Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berkati sehingga semua kawanan, semua jemaat Tuhan yang telah dipimpin masuk ke dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka saat ini yang tidak dapat kembali beribadah karena ada peraturan pemerintah untuk beribadah di rumah. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya memberikan damai sejahtera, juga sukacita, bersama-sama bersyukur dan terus berdoa, sehingga tidak ada satupun yang undur imannya, tapi semua dengan bersemangat di dalam hati mereka mengelulukan kasih karunia Tuhan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga melalui ibadah-ibadah online semua jemaat juga dapat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan yang menyertai mereka, hadir dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan-kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua saudara yang pada saat ini terinfeksi virus corona. Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan angkat segala penyakit yang melukai dan yang menodai pada kesehatan mereka Tuhan. Paru-parunya Tuhan dan semua organ yang terganggu, kami berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Oh Yesus, kami berdoa supaya Engkau berkati semua tim medis, dokter, dan bahkan rumah sakit dan semua sarana yang digunakan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat oleh pertolongan Tuhan untuk memulihkan semua umat manusia. Kami berdoa supaya Engkau berkati sehingga bangsa dan rakyat Indonesia semua dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona, sehingga tidak ada yang saling berkunjung ke rumah-rumah dan tidak ada yang saling mudik dan pulang kampung. Kami berdoa supaya semuanya dapat menghentikan aktivitas-aktivitas untuk perkunjungan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati setiap saudara yang pada saat ini memang harus tetap bekerja ke perusahaan. Kami berdoa supaya Tuhan menjauhkan mereka dari infeksi-infeksi virus corona. Kami berdoa supaya Tuhan menghindarkan mereka sehingga tak ada satupun lagi yang tambah menjadi korban yang baru. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati semua saudara yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan sembuhkanlah di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan semua jemaat-Mu khususnya St. Matthew Church. Kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan apabila ada yang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon, kasih karunia Tuhan semakin dinyatakan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berkati anak-anak yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Tuhan kiranya memberkati intelijensia mereka, tetap dapat mengalami kemajuan dalam berpikir. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga semester ini mereka dapat lewati dengan baik dan mempersiapkan diri untuk semester berikutnya. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati juga sekolah-sekolah dan guru-guru. Tuhan kiranya memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami sungguh berdoa memohon kepadamu supaya Tuhan memberkati sehingga persoalan ekonomi tidak terjadi di antara kami akibat dari wabah virus corona. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati keuangan keluarga lepas keluarga. Tuhan memberkati juga keuangan gereja. Tuhan memberkati keuangan sekolah. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati sehingga semuanya cukup untuk dibagi-bagikan sebagai berkat Tuhan seleri bagi guru-guru. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, cukupkan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus.
Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Bapa yang penuh pengasihan, kami hamba-hambamu yang tidak layak ini menaikkan syukur sedalam-dalamnya atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami dan semua manusia. Kami memuji-Mu atas penciptaan-Mu akan kami, pemeliharaan, dan semua berkat dalam hidup ini. Tetapi di atas semuanya, atas kasih-Mu yang tidak terukur dalam penebusan dunia oleh Tuhan kami Yesus Kristus, sarana kasih karunia dan pengharapan kemuliaan. Dan kami berdoa, berikanlah kepada kami kesadaran akan kasih setia-Mu, sehingga hati kami sungguh-sungguh bersyukur, dan olehnya kami menunjukkan kemuliaan-Mu, bukan saja dengan bibir kami, melainkan juga melalui hidup kami, dengan menyerahkan diri kami untuk pelayanan-Mu, dan dengan berjalan di hadapan-Mu dalam kekudusan dan kebenaran sepanjang hidup kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Baginya, bersama-Mu dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kekal selamanya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, kami adalah hamba-Mu yang tidak membawa apa-apa di dunia ini. Terima kasih karena Tuhan masih percayakan kami banyak hal, dan kami menikmati berkat Tuhan dari hari pas hari. Terima kasih Tuhan, kami selalu merindukan Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami merindukan Engkau Allah yang kekal, ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Bawa hati kami Tuhan mendekat kepadamu Tuhan. Ku
Kita akan bacakan dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Dari Yohanes pasal yang ke-14 saya akan memulai. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Syukur bagi Allah. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena firman Tuhan dikumandangkan lagi di tengah-tengah kami sekarang ini. Kami berdoa kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk dapat mengerti perkataan Tuhan, sehingga pemberitaan ini adalah sungguh-sungguh berguna bagi kami untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, supaya iman kami semakin teguh dan semangat kami menyala-nyala untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap dan berdoa kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini, kiranya berguna sebagai alat untuk menyuarakan suara Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Tuhan Yesus melakukannya karena doa kita. Jika direnungkan tema ini sungguh kuat. Rasa-rasanya ada orang yang tak berani mengatakannya. Tapi firman Tuhan ini telah membuat kita untuk mengerti bagaimana kita harus mengakui bahwa tema ini akan sungguh-sungguh terjadi. Tuhan Yesus melakukannya karena doa kita. Tentu untuk orang yang tidak pernah berdoa, jangan pernah mengatakan ini. Tapi untuk orang yang sudah berdoa, dia akan merasakan bahwa Tuhan menjawab doa, dan dia pernah mendoakan hal yang sama, sehingga ketika terjadilah tanda-tanda ajaib, ketika terjadilah mujizat, maka dia terlibat sebagai orang yang pernah memintanya kepada Tuhan.
Pernahkah saudara rasakan itu? Bagi orang yang pernah melihat mujizat terjadi karena doanya, berbahagialah dia. Tapi ini menjadi suatu kebahagiaan yang sungguh-sungguh sedang dicari oleh orang-orang yang sedang belajar untuk berharap, sedang belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, inilah saatnya. Mari kita belajar. Kita lihat bagaimana firman Tuhan ini. Kebanyakan topik atau tema dari khotbah kita dengarkan dari perikop ini adalah Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi kita melihat sisi yang lain, sesuatu yang baru yang saya renungkan bahwa kita bisa melihat dari sisi ini. Dengan tema Tuhan Yesus melakukannya karena doa kita. Bagaimana kita bisa melihat ini? Yang pertama kita melihat, poin saya temukan adalah satu poin adalah Tuhan Yesus akan melepaskan kita dari kegelisahan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan melepaskan kita dari kegelisahan. Itu ada pada ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Tuhan melihat ada potensi untuk saudara dapat gelisah. Saya pernah gelisah. Sering sekali. Mungkin juga saudara mengalami kegelisahan sekarang-sekarang ini. Tapi Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu. Artinya bahwa Tuhan terlibat untuk membuat kegelisahan ini dapat lepas daripada kita. Tidak membiarkan. Dengan membaca ucapan ini, bahwa firman Tuhan mengatakan jangan gelisah hatimu, artinya Tuhan begitu peduli kepada apa yang terjadi gerangan di dalam hati kita. Tuhan yang jauh di singgasana, tapi Tuhan yang begitu dekat, bahkan melihat situasi hati kita. Ini suatu kebahagiaan juga. Bagi orang yang mengerti perkataan ini akan dapat berkata bahwa Yesus, terpujilah engkau karena engkau pun melihat kegelisahan hatiku. Engkau tahu aku gelisah. Dengan Tuhan berkata jangan gelisah hatimu, ini Tuhan sudah membaca ada banyak pergumulan, ada banyak hal, ada banyak faktor, ada banyak situasi sulit yang telah dihadapi orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Oleh orang-orang yang sekarang ini sedang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa orang-orang itu sedang mengalami kegelisahan karena faktor-faktor itu, dan faktor-faktor itu akan diselesaikan. Bagaimana saya bisa katakan ini? Bayangkan Bapak Ibu, jika ada yang anak main lilin lalu tangannya terbakar, dan kita bilang jangan kepanasan atau jangan rasakan panas, tapi kita tidak mengambil api daripadanya, dan anak itu tentu akan tetap kepanasan. Sedikit kita pakai logika untuk mengerti hal-hal yang diucapkan oleh Yesus. Kalau Yesus berkata jangan gelisah hatimu, artinya Yesus ada maksud untuk menyingkirkan beban-beban kita, faktor-faktor yang membuat kita gelisah, dengan sedikit menambahkan kepada kita hikmat dan membuat kita mengalami hikmat yang semakin besar untuk mengerti perkara-perkara yang Yesus maksudkan. Gelisah itu karena apa? Karena pergumulan kita seolah-olah tampak terlihat seperti lebih besar daripada Yesus. Sehingga Yesus memberikan pengertian-pengertian ini supaya kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya Yesus jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa daripada semua hal-hal yang membuat kita mengalami kegelisahan. Baik sekali jika kita memahami hal ini kita sudah mencapai pada posisi mengenal Allah secara keseluruhan. Padahal Allah itu begitu misteri. Kita tidak tahu seperti apa nanti Tuhan membuat mukjizat. Bagaimana nanti Tuhan akan membuat mukjizat. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita menduga-duga apa yang akan Tuhan buat, tapi jauh di luar dugaan kita
mengerjakannya berbeda, jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, sehingga kita tidak akan tahu bagaimana Tuhan mengerjakannya, tapi kita akan menaruh harap dan percaya bahwa ketika Tuhan berkata jangan gelisah hatimu, artinya Tuhan sanggup membuat kita lepas dari kegelisahan ini. Ini poin yang pertama yang saya katakan tadi. Tuhan Yesus dapat melepaskan kita dari kegelisahan yang ada. Sekarang ini banyak orang yang mulai bosan di rumah. Saya baca di internet ada banyak metode untuk membuat anak-anak tetap merasa enjoy walaupun di rumah. Tapi sebenarnya metode itu hanyalah sebuah metode untuk mengarahkan orang untuk berpikir, membuat semakin tidak jenuh, membuat orang tidak boring. Tapi yang lebih utama adalah Tuhan adalah sumber damai sejahtera kita. Amin. Tuhan adalah sumber damai sejahtera kita. Bahkan orang dalam kondisi bagaimanapun, jika Tuhan sudah turut campur di dalamnya, di situ pun dia dapat bersyukur kepada Tuhan. Dapatkah kita bayangkan ini? Tuhan dapat melepaskan kita dari kegelisahan ini dengan mulai membuka diri dan percaya dan berharap pada poin yang pertama tadi, Tuhan melepaskan kita dari kegelisahan kita. Sekarang poin yang kedua, kita lihat bahwa Tuhan Yesus akan memberi solusi atas pergumulan kita. Tadi melepaskan, sekarang Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberikan solusi karena Tuhan ingin bahwa perkara ini terjadi menjadi perkara ajaib. Bukan hanya Tuhan saja yang mengerjakannya, tapi terjadi dalam hidup kita melalui perkara rohani yang kita kerjakan dalam iman. Ada orang yang menabur dengan air mata, tapi kemudian dia akan menuai dengan sorak-sorai. Ini adalah cara Tuhan untuk membuat suatu gambaran bahwa sebenarnya ada pekerjaan Allah terjadi di dalam apa yang kita bisa kerjakan itu. Yang walaupun pertama dengan susah payah, dengan penuh pergumulan, tapi dengan penuh percaya, dan kita akan melihat dari Southeast bagaimana kita akan mengetahui bahwa terjadilah berbagai ajaib. Kita dapat menuai perkara-perkara yang ajaib. Mengapa Yesus berkata, "Aku adalah jalan"? Karena kita memerlukan jalan. Tidak mungkin Yesus akan katakan, "Aku adalah jalan," tapi semua orang sedang tidak perlu jalan. Kalau Yesus katakan, "Aku adalah jalan," artinya orang sedang mencari-cari mana jalan yang terbaik, mana jalan yang benar, mana jalan yang ditentukan itu, mana jalan menuju surga. Pada intinya adalah bahwa Yesus adalah jalan menuju surga. Tapi dalam jalan menuju surga ini ada banyak hal, ada banyak metode, so many ways untuk kita dapat melihat bagaimana Tuhan akan memimpin kita masuk kepada kerajaan Allah, yaitu melalui jalan-jalan ini. Melewati berbagai pergumulan, melewati berbagai tantangan, berbagai ujian dan lulus, berbagai tantangan dan lulus. Dan jalan-jalan inilah yang dimaksudkan bahwa Yesus menuntun kita di jalan itu. Sehingga kalau kita mau berkata di dalam doa kita untuk jalan yang disebutkan itu, kita dapat menyebutkan, "Yesus, Engkau adalah jalan. Maka aku mau berjalan di jalan itu, berjalan di dalam Engkau, karena perkara ini begitu sulit, pergumulan itu begitu besar, sehingga saya memerlukan jalan yang Engkau berikan itu." Begini caranya kita dapat melihat bagaimana Yesus memberikan kita jalan. Tuhan Yesus akan memberi solusi atas pergumulan kita. Mengapa Yesus berkata, "Aku adalah kebenaran"? Aku adalah kebenaran karena kita
kita memerlukan kebenaran itu, sehingga Tuhan mengatakan, aku adalah kebenaran itu. Semua situasi kita memerlukan kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu semua, kalau semua adalah kepalsuan, kalau semua adalah kebohongan, kalau semua berita adalah hoax, maka bagaimana kita akan melihat situasi ini terjadi? Kita akan menjadi orang yang pertama paling bingung karena tidak ada kebenaran. Kebenaran itu kita perlukan dari Yesus, karena Yesus akan membela perkara kita. Sebagai kebenaran yang hadir untuk membela kebenaran, maka kebenaran itu akan muncul untuk menerangi semua orang, dan terlihatlah orang benar akan dibela Tuhan. Itu yang mau saya katakan. Dan Tuhan akan menunjukkan firman ini sebagai kebenaran yang menuntun kita untuk mengetahui bagaimana kita akan bertindak, bagaimana kita akan melangkah. Kalau kita baca kitab Amsal, ada banyak di sana hal-hal yang merupakan tuntunan bagi kita. Jika kita tidak melakukannya, mungkin kita akan terjerumus. Dan Tuhan membuat berbagai tuntunan untuk kita dapat melihat bagaimana kita akan berperilaku, bagaimana kita akan bersikap, dituntun dalam kebenaran. Kalau kita baca Mazmur 119, kita akan melihat bagaimana firman itu adalah sesuatu yang memimpin, menuntun, mendidik, dan membuat kita mengerti apa yang Tuhan maksud. Begitu indah. Bahkan Taurat Tuhan itu begitu ajaib, memberi kita kepada pengertian tentang kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran itu. Dia datang kepada kita untuk memberi kita ada makna kebenaran dalam hidup kita, sehingga kita akan mengenali kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak mudah tergoda dengan ajaran-ajaran yang enak didengar, hanya enak didengar. Hati-hati dengan yang enak didengar. Iklan-iklan pun enak didengar, ya. Dan Yesus mengajar kita untuk membeda-bedakan mana yang enak didengar saja. Yesus berkata, orang akan mencari dongeng-dongeng dan semua guru-guru yang membuat sedap didengar. Tapi orang yang mencintai pada kebenaran ini, dia adalah orang yang mencintai Kristus. Walaupun kadang tidak sedap didengar, karena merupakan teguran supaya kita dapat keluar dari kebiasaan buruk kita yang menghancurkan, supaya kita dapat mengenali bahwa ada kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak memuliakan Allah. Dan disinilah kebenaran itu memimpin kita. Mengapa Yesus berkata, aku adalah hidup? Karena kita jelas-jelas takut kematian. Kalau ditanya, semua orang secara logis akan berkata, iyalah, aku takut mati, aku lebih baik hidup. Sehingga sekarang ini ada banyak orang yang berjuang untuk hidup. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang bagi sembako, kemudian baginya minta berkumpul pada tanggal sekian, pada pukul sekian, orang berjubel datang ke sana. Tahu apa tujuannya? Mereka ingin melanjutkan hidup. Tapi sesuatu yang menjadi bahaya adalah sekarang virus corona datang dari pernapasan seorang kepada yang lain, sehingga ketika terjadi orang-orang berdekatan, itu sama saja dengan kita menunjukkan bagaimana mereka berjalan di jalan kematian. Sekarang hati-hati, bukan social distancing lagi mau dikatakan, tapi physical distancing, karena orang tak boleh lagi berdekatan. Itulah yang membuat kita sekarang ini tidak dapat beribadah di tempat ini. Dan saya harap Bapak Ibu tetap menghargai bagaimana hidup ini diberikan Tuhan kepada kita. Yesus berkata, aku adalah hidup, karena Yesus menawarkan kelanjutan hidup ini berasal daripada Yesus saja. Yesus yang berkuasa atas hidup kita, dan tidak ada yang dapat mengambilnya, karena kuasa Yesus menjamin. Apa yang saudara terkasih dalam nama Yesus, kalaupun ada yang meninggal, semua dalam kedaulatan Allah, semua dalam kedaulatan Yesus Kristus. Sehingga dengan bersandar kepada Yesus, kita akan tahu bagaimana Tuhan akan buat
yang terbaik kepada kita. Dan kita akan terus meminta supaya Tuhan memberikan hidup. Inilah harapan kita. Dan Yesus berkata, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Supaya kita dapat mengerti bahwa dengan datang kepada Yesus, kita telah menemukan solusi. Dan disinilah kita dapat bersandar kepada Allah yang tepat, kepada Yesus yang benar itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Tidak panjang lebar, kita melihat pada poin yang ketiga, perkara ajaib dapat terjadi melalui kita. Dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Maukah Bapak Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan Yesus untuk pekerjaan-pekerjaannya? Pekerjaan-pekerjaan Yesus itu semuanya ajaib. Semua yang dikerjakan oleh Yesus begitu ajaib. Kalau ada yang dapat mengusir roh jahat di dalam nama Yesus, itu sangat berbahagia karena dia dapat menggunakan alat yang ajaib itu, yaitu nama Yesus. Beberapa kali saya mengalami hal ini sehingga saya betul-betul merasa telah menggunakan kuasa itu, dan saya akan terus menggunakan kuasa nama Yesus, bahkan untuk hidup saya, bahkan untuk jemaat Tuhan dan semua orang yang saya doakan. Saya terus mengingat dengan poin yang sama, bahwa Yesus dengan namanya saja kita gunakan, maka terjadi perkara ajaib. Bagaimana lagi kalau Yesus sungguh-sungguh mengucapkannya demi damai sejahtera kita, dan terjadilah seperti apa yang terjadi di angin ribut dan danau yang kacau balau. Yesus hanya katakan, tenanglah. Bahkan alam pun taat kepadanya. Dan kepada kita perkara ajaib bisa terjadi karena kita berdoa dalam nama Yesus. Biasakan di dalam doa itu ucapkan dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, dengan kita berdoa dalam nama Yesus, berarti kita sedang menggunakan nama itu, karena nama itu penuh dengan kuasa. Maka sesuai dengan kuasa nama Yesus akan terjadi tanda ajaib dalam karya kita dan dalam pekerjaan tangan kita. Sekalipun kita yang bekerja, sekalipun kita yang berkarya, tapi Tuhan campur tangan sehingga terjadilah pekerjaan-pekerjaan kita mengerjakan pekerjaan Kristus. Dan disinilah juga kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang mengerjakan pekerjaan Kristus, kita dapat sekarang menjadi tahu bahwa kita tidak dapat bekerja sesuatu pekerjaan yang mendatangkan kemalangan kepada orang lain. Dan kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan kemalangan kepada orang lain ini. Artinya hanya pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan Kristus yang dapat kita kerjakan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ada banyak orang yang merasa dirinya di jalan kebenaran, tapi sebenarnya dia sedang mengerjakan perkara yang mematikan orang lain, membuat orang lain sakit. Ada majelis gereja yang bekerja di pabrik rokok, dan dia menganggap dia sedang bekerja untuk Tuhan. Dan saya tidak berpikir begitu. Bahkan saya pun bisa menasihati orang untuk berkata, hentikanlah rokok itu, Pak. Dengan Bapak merokok, Bapak merusak diri Bapak sendiri. Bagaimana lagi dengan orang yang mengatakan dirinya benar padahal dia bekerja untuk rokok? Berhentilah, saudara. Ada orang yang bekerja untuk membinasakan orang lain. Berhentilah bekerja untuk membinasakan orang lain. Ada orang yang menganggap dirinya sedang bekerja mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya dia sedang melawan Tuhan. Dan sekarang kita akan menunjukkan bahwa perkara ajaib dapat terjadi melalui apa? Jika kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan maksudkan pada ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lakukanlah pekerjaan yang Kristus Yesus lakukan, yang Kristus Yesus kehendaki kita lakukan.
Bahkan orang percaya dapat mengusir setan, mengusir roh jahat dalam nama Yesus. Dengan kuasa itu, kita mengerjakan pekerjaan Kristus. Tapi jangan sampai kita bekerja sama dengan setan, bekerja sama dengan dukun, berarti kita tidak bekerja sesuai dengan pekerjaan yang Kristus maksudkan. Ada seorang jemaat berkata begini, yang penting aku sembuh dulu Pak. Nanti kalau aku udah sembuh, aku kembali ke gereja. Dia ingin sembuh dulu dari dukun, lalu setelah sembuh dia mau kembali ke gereja. Saya mengatakan dia keliru. Dia keliru. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang orang telah menduakan Kristus saja, dia sudah salah. Apalagi meninggalkan Kristus dan pergi ke dukun, dia jauh lebih salah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada saat ini bahwa Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus dapat melakukan segala perkara melalui doa kita. Jadilah pendoa-pendoa yang melihat situasi sekarang ini. Diperlukan pendoa-pendoa. Dan Kristus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Pada ayat yang ke-14 dari Yohanes 14 tadi. Jika kita berdoa di dalam nama Yesus, maka Yesus akan melakukannya. Karena dia melihat ada lagi orang yang mau bekerja sama dengan Yesus melalui doa. Jangan berhenti berdoa, bersungguh-sungguh, bersemangat, karena itu yang dapat kita kerjakan sekarang ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami merenungkan firman-Mu dan kami melihat bagaimana firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kembali iman kami. Dengan Tuhan berkata jangan gelisah, kami akhirnya tidak mau bertahan dalam kegelisahan ini. Kami akan melepaskannya karena Tuhan menginginkan kami melepaskan kegelisahan. Dan kami akan berpegang kepada firman-Mu, karena firman Tuhan adalah Engkau sendiri yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang akan menuntun kami untuk mengalami berbagai perkara-perkara ajaib. Bahkan melalui pekerjaan kami sendiri, perkara ajaib pun dapat terjadi. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah berfirman melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa kita, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.